Hati Maria menjadi tersuci karena dia menyimpan segala perkara dan merenungkan di dalam hatinya dengan bersih, bening, hening, dan suci. Maria sungguh menyerahkan dirinya pada kehendak dan penyelenggaraan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 25 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria atau hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi Roh Kudus dalam hati Santa Perawan Maria. Limpahkanlah rahmat-Mu agar berkat doa Santa Perawan Maria kami Engkau sucikan menjadi bait kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupannya Bunda Maria disapa sebagai bunda yang terbuka hatinya kepada Allah dan selalu peduli kepada sesama. Maria dengan tenang menyelami dan menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Kembali, hati tersuci itu siap menerima dan berpasrah kepada Tuhan saja. Aku ini hamba Tuhan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati Hati Tersuci Santa Perawan Maria atau Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. 1 hari setelah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, Maria dan Yusuf menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai orang tua. Setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem ikut berziarah. Ketika mereka tidak melihat Yesus, Maria dan Yusuf segera mencari Yesus dan menemukannya di tengah orang banyak di bait Allah. Maria dengan hati keibuannya bertanya, "Nak, Bapamu dan aku mencari Engkau." Kepada perkataan ini Yesus berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya, bukan karena ia ingin merahasiakan segala peristiwa yang dialaminya, melainkan karena Bunda Maria meresapkan segala kehendak Allah yang menjadi bagian dalam hidupnya. Segala peristiwa adalah kehendak Allah. Kehendak Allah selalu merupakan kehendak tersuci. Ketika kehendak Allah diresapkan dalam hati, maka hati dipenuhi kehendak yang suci itu, dan hati pun menjadi suci. Hati Maria menjadi tersuci karena dia menyimpan segala perkara dan merenungkan di dalam hatinya dengan bersih, bening, hening, dan suci. Maria sungguh menyerahkan dirinya pada kehendak dan penyelenggaraan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, Bunda Maria dan Santo Yusuf memberikan kita teladan menjadi orang tua yang baik zaman ini. Mereka mengajarkan agar sebagai orang tua yang baik atau sekurang-kurangnya sebagai manusia, kita mesti memberikan anak-anak kita sesuatu yang baik, tidak membiarkan mereka mencarinya sendiri-sendiri. Selain itu, Maria dan Yusuf mengajarkan kita untuk terus mencari Tuhan. Mereka tidak mau lepas dari Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kegembiraan dan harapan mereka sebagai sepasang suami istri. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita telah berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita? Apakah kita sebagai keluarga, sebagai pasangan suami istri, terus mencari Tuhan dalam hidup kita? Ya Tuhan dan Allah kami, kepadamu kami panjatkan syukur dan pujian. Semoga kami tak pernah putus asa untuk mencari Engkau. Mawar yang harum semerbak, darah murni yang terpilih, doakan kami anakmu, doakan kami anakmu. Bunda Allah
pemurah, Ratu yang penuh kuasa, sudi tilik nasib kami, dan ulurkanlah tanganmu, dan ulurkanlah tanganmu. Bunda Allah, kami mohon, bimbinglah kami selalu, jauhkanlah musuh jiwa, agar bahagia sertamu, agar bahagia sertamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.